hilang tuh resep awet muda. Kenapa? Kalau kita mikir usia, itu kita bagus ini gitu loh. Jadi saya tuh bergaul dengan dari orang-orang teman-teman milenial sampai dengan kolonial. Itu bener, dari zaman now sampai zaman nom gitu loh. Dan itu resepnya gitu, awet muda itu nggak usah mengingat usia kita, tapi ingatlah prestasi apa yang kita goreskan dalam kehidupan ini. Tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. 4 bersaudara, saya cowok semua, jadi kayak Ese gitu. Kalau sekarang kayak boyband ya kayak Smash lah, Smash. Kalau nggak Smash ya Vario, Mio atau Shogun gitu. Jadi saya 4 bersaudara, saya termasuk anak tunggal ya, tunggalnya oke tenang. S1 saya temennya Mas Norman atau Pak Norman dulu di teknik sipil, tapi saya nggak pernah pakai ijazah saya untuk teknik sipil. Kenapa? Karena orang teknik sipil banyak yang jadi korban. 3 warga sipil tewas, gitu kan? 2 warga sipil terluka parah, gitu kan? Ali bass, basis, ali keyboard, keyboardis, ali piano, pianis, ali sipil, sipilis. Saya nggak tahu pakai, nggak malah kena penyakit. S1 saya itu, S2 saya di komunikasi. Di komunikasi itu alhamdulillah saya 2,5 tahun nggak sampai predikannya kumlot gitu. Dan alhamdulillah di situ lebih cepat lulusnya gitu. Nah, ini ada beberapa kegiatan saya ini, saya juga nanti akan sedikit cerita bagaimana cerita juga dengan sebuah kreativitas saya bisa masuk TV-TV. Bahkan ketika saya nikah itu saya modal 6 juta, dapatnya ratusan juta. Nikah malah dapat untung. Nikah bisa beli mobil dan rumah. Itu baru 1 kali nikah. Maksudnya apalagi kalau dibikin roadshow dengan istri yang sama gitu loh. Iya kan? Karena orang yang sukses itu biasanya setia sama istrinya gitu. Jangan sampai gak tepuk tangan dulu yang luar biasa tuh. Jangan sampai kayak teman saya mikirnya istri, harus jumlahnya 3 pak, istri. Kalau 2 istu, kalau 4 ispol, itu salah. Sampai dengan teman saya tuh gitu. Jadi pas ada pengajian gitu kan, terus dia lihat gitu, kan ustadznya waktu itu bilang, pada saat baginda Rasul ditanyain siapa yang wajib dihormati, ibumu. Siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ayahmu. Dia bilang sama anaknya, ibune pirona. 3 pak, ayahnya 1, konong ngomong sama ibumu. Terus anaknya ngomong sama ibunya lagi ngiris terong, lagi masak gitu, masak, datang lagi masak datang, bu, tadi kata Pak Ustadz di sana itu, pokoknya istri itu jumlahnya harus 3, bapak juga bilang gitu, istri gitu. Tadi ibumu baru ayahmu. Nah, terus dia bilang, ini apa terong bu? Terong 1 biar adil dibagi 3 diapakan? Diiris bu. Kono ngomong karo bapakmu. Terus bapaknya nggak jadi, daripada terongnya diiris. Itu gitu. Itu orang yang salah mengartikan. Artinya itu baru nanti saking luar biasa sampai dengan 3 kali baru ayah. Jadi orang yang sukses rata-rata itu adalah orang yang sangat peduli, sangat berbakti sama ibunya. Makanya jangan pernah nanti kita berani sama orang tua. Kita lihat lingkungan sekitar tetangga kita, orang yang sukses mesti orang yang memperlakukan orang tua dengan baik. Oke, itu ya. Itu nanti saya ceritakan. Nah, ini sosmed saya kalau nanti teman-teman mau mencatat, ada ini Instagramnya motivator humor. Nanti bisa DM di situ ya. Terus YouTube-nya ini, Platabi TV ini, Platabi TV. Kalau mau di subscribe, oke. Kalau pengen nanti YouTuber itu kapan itu saya jadi bisa, itu hanya sekitar 5 menit, 10 menit kalian bisa jadi YouTuber. Ada mau sekarang jadi YouTuber? Bawa handphone nggak? Enggak. Nanti kalau gampang banget dalam 5 menit saya bisa ngajarin Anda jadi YouTuber. Oke ya. Ini YouTube saya ini, terus grup Facebook saya Platabi. Nah, ini yang saya akan sampaikan juga ini. Kita itu berada di generasi di mana anak-anak itu semakin pintar. Ini ada sebuah video tentang suatu saat anak-anak itu lahir bisa sampai sekreatif ini. Kita lihat videonya ya. Sebentar. Langsung update status saya.
bagaimana mengelola handphone itu jangan sampai untuk game saja. Rugi kalau game. Saya selalu ingetin anak saya, kalau main handphone itu boleh tapi harus menghasilkan. Makanya dia, anak saya itu bisa sekarang jualan dari Instagram, jualan dari WhatsApp, jualan dari YouTube gitu. Jadi seperti itu. Oke ya. Rahasia menjadi sukses itu yang pertama adalah kuncinya bersyukur. Jadi orang sukses itu kuncinya syukur. Apa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Anda bisa masuk SMP Negeri 2 itu berarti Anda orang pilihan gitu. Orang-orang yang sukses itu seperti itu. Jadi apa aja disyukuri. Kok kita kok kaya kok misalnya ya, kok dua banget disyukuri. Kalau kalian bilang di pasar malam gampang ketemu nih. Anda kok lembu banget disyukuri. Berarti Anda tipikal body ombol tergede. Awalnya seger loh, orang gemuk itu orang yang setia loh ya. Benar ya toh, dia nggak akan lari ke lawan jenis loh. Jangan lari, jalan saya sulit. Tapi benar, orang gemuk itu orang-orang setia. Dan biasanya orang gemuk itu makannya beda sama kita. Kalau kita makan apa? Soto, bakso, sate. Orang gemuk nggak makan itu. Makan apa? Makan tempat. Itu, tapi gitu, orang gemuk itu malah tipikal gitu. Orang gemuk, alhamdulillah saya gemuk, berarti saya tipikal orang yang hobi gitu. Karena orang nikah dengan orang gemuk itu malah dapat dua hal. Satu dapat istri misalnya, yang kedua bonus pribadi, gitu kan ya. Kan malah gitu. Orang ada ongkos. Kita lihat ekspresinya. Halo. Ekspresi ketawanya seperti apa? Terima kasih ya Pak, bapaknya Amen. Gitu kan? Orang kok Anda kok irungnya cilik, syukuri. Berarti apa sih ini? Coba nek bolongannya gede kan bos. Sepentek loh. Gitu kan? Orang kok ubahan syukurin, berarti Anda sudah mulai meninggalkan dunia hitam loh. Putih-putih gitu loh. Jadi seperti itu. Apapun yang diberikan Tuhan itu yang terbaik gitu. Orang yang nggak bisa move on itu rata-rata dia itu nggak mensyukuri. Tips move on itu gampang. Satu, kalau Anda putus, ya wes, mohon maaf, diblok aja statusnya apa-apa. Rata-rata orang putus, blok statusnya, kuy mantannya, mesti loro hati. Soalnya itu lebih cantik. Gue ganteng gitu loh. Makanya lupakan siswa kayak saya dulu harus sampai dengan kuliah dulu, selesai dulu, fokus ke pelajaran dulu. Tepuk tangan dulu ya buat saya. Jangan sampai usia muda kita hilang di situ gitu loh. Karena cinta itu sebenarnya semu. Anak saya tuh kemarin juga gitu. Pak, itu sudah ada yang naksir ya gini gimana? Enggak, kalau berteman oke, tapi jangan pernah pacaran, besok langsung nikah, ke arah gitu loh. Itu bagus loh. Karena pacaran dalam Islam itu, pacaran yang Islam itu adalah pacaran yang istilahnya setelah nikah. Gitu loh. Jadi jangan sampai boncengan sebelum pacaran iso, apalagi smackdown. Jadi ini ada boncengan biar aman, tengahnya ditaruh kulkas. Sama cewek gitu. Atau pakai kendaraan yang Islamik banget tuh loh, motor Tosa. Jadi cowoknya ngaruh, ceweknya gerubak. Aman tuh. Syukuri. Yang kedua, orang sukses itu punya tujuan jelas. Anda besok tuh pengen jadi apa? Coba saya pengen tahu. Ada yang pengen jadi YouTuber ada? Siapa pengen jadi guru? Ya YouTuber. Guru ada? Dosen. Presiden ada nggak? Pengen jadi presiden? Bukan presiden. Oke. Itu. Nah, ini caranya gini loh. Gini dek, kalau kita mau sukses, saya tuh pengen dulu kepengen jadi artis tuh dari zaman SD loh. Saya kepengen masuk ke TV. Karena pengen kayak saya itu ya kerja nih yang tempat AC. Sekali ngisi seminar sekali itu paling enggak kalau di Jakarta ya 25 sampai 40 juta sekali ngisi hanya 1 jam. Seperti itu. Kayak calon Soimah itu sekali ngisi 150 sampai 300 juta. Soimah. Raffi Ahmad itu yang luar biasa banget itu. Sekali ngisi itu 60 juta sehari padahal ada 3 paket. Jadi sebulan itu dia sekian miliar. Tapi kita jangan melihat di suksesnya. Bagaimana dia meraih itu. Nah, ini punya tujuan jelas, punya target, tujuan hidup. Maka moto hidup ini penting. Adik-adik harus tahu moto hidupnya. Moto hidupnya apa? Moto hidupnya apa deh? Coba saya tanya, moto hidupnya apa? Apa moto hidupnya? Ada yang mau ngomong bilang moto hidupnya apa? Ada? Ini moto hidup ini penting ya. Jadi saya dulu gini,
pengen jadi orang bisa bermanfaat bagi banyak umat. Dari seorang pelawak tiba-tiba jadi dosen, jadi motivator. Moto hidup itu kadangkala kita nulis itu diamini malaikat dan dikabulkan oleh Allah. Teman saya moto hidupnya cinta tidak harus memiliki. Sampai sekarang belum nikah. Lo bener, moto hidupnya gitu kok. Ada lagi moto hidupnya cinta adalah pengorbanan. Makan hati terus. Hidup adalah perjuangan, orang sugih-sugih. Mangan ramangan sing penting kumpul. Akhirnya kumpul ramangan mangan. Urip ming mampir ngombe, akhirnya mendem terus. Salah. Nggak boleh ya minuman keras, karena minuman keras itu minumannya setan. Kalau minumannya setan, kita minum, terus setan minum apa? Jadi ada orang satu gini, masih suka gini nggak? Gini itu artinya minum. Terus dia bilang, Andre Ustaz, saya sekarang nggak pernah gini, saya sekarang gini. Sholat ya, bukan dulu kan gini, sekarang galon. Jangan ditiru. Maka status Facebook, saya sebagai orang komunikasi paham. Orang status Facebook itu saya bisa tahu apakah dia orang yang mudah menyerah, apakah dia orang udah putus asa, apakah dia orang marketing. Status Facebook, status WA itu ketahuan. Kalau dia orang yang suka jualan, status WA-nya mesti dodolan. Dijual sis kamling. Ayo dong saya murah kok saya ton gitu. Ada kan gitu. Ayo bro cepet bro brosur gitu. Itu dodolan. Ada juga yang sistemnya dia itu status Facebooknya mudah putus asa. Itu ciri-cirinya adalah statusnya mengeluh. Misalnya ini, BT. Aduh panas bingit. Gitu ya. Orang semakin gaul semakin nggak bisa dibaca tulisannya. Jadi gitu, semakin gaul semakin nggak bisa dibaca tulisannya. Saya itu kadang-kadang nanyain mahasiswa saya lagi ngapain, tulisannya lagi baca, tulisannya L461 84L4S lagi baca 84C4. Saya batin ini barunya pakai handphone apa kalkulator. Jadi semakin gaul semakin mohon maaf bisa semakin ke arah cacat mental. Anda bilang sakit jadi atit, beneran anelan. Sakit perut atit eyut, masa bau sih aong sih. Saya sebagai orang tua, sebagai dosen itu kadang ngamati sampai seperti itu. Semakin gaul malah semakin cacat mental yo. Bedanya orang Indonesia sama Barat tuh gitu. Barat binatang jadi artis. Dulu binatang ada rintintin anjing itu jadi artis. Terus apa simpanse jadi bejian deber tuh jadi artis. Kalau Indonesia artis jadi binatang. 7 manusia harimau. Luar biasa tuh. Ganteng-ganteng serigala. Gitu loh. Dan kita kadang-kadang foto niroknya binatang nggak kerosok. Jadi kita foto bareng-bareng sampai apa? Tiba-tiba masih kayak kodok. Enggak masih kayak ulo. Ana masih kayak kidang lonjangan. Saat ini tuh alay ya. Saat ini tuh oke, tapi bayangan betul kalau Anda jadi nenek-nenek. Terus kutunin dulu mbahku kayak ini. Anda jadi tiba-tiba difoto cibi-cibi gitu. Cewek itu difoto nggak usah menjulurkan lidah, itu udah cantik. Saya kalau dulu cewek difoto menjulurkan lidah, kayaknya kok kayak kena azab gitu. Jadi cantik difoto lidahnya terjulur. Rahasia ilahi. Dan itu seperti itu. Sekarang trennya tuh kayak gitu tuh. Sekarang ada orang yang tipikalnya artis atau sok artis. Sok artis itu status WA nih nggak sampai 1 jam fotonya lebih dari 10 kali. Padahal wajahnya tetap. Ini gara-gara efek kamera 360, beauty B612, beauty plus, karena wajahnya minus. Jadi saya tuh sering ketemu cewek tipikal wahwu.
di WA wah begitu ketemu wah beda banget itu ya. Ingat, wajah itu dirawat bukan diedit. Ya benar Bang, itu ini menghargai waktu. Orang yang sukses itu adalah orang yang menghargai waktu. Raffi Ahmad bisa seperti sekarang itu. Saya pernah pas syuting YKS itu, dia tuh naik mobil Alphard, kemudian asistennya naik motor. Tapi untuk ngejar dari Antv Facebooker ke YKS, dia nggak ngejar, akhirnya dia yang naik motor. Menghargai waktu. Nah ini ada sebuah video tentang menghargai waktu juga, disiplin tanggung jawab. Nah ini sebuah video tentang pentingnya waktu ya, hampir mirip tadi tapi ini waktu. Kita lihat. Tuh, tepuk tangan yang luar biasa yuk. Ya, life is short apa? Hidup itu pendek. Berarti Anda pinter banget loh ya. Jadi hidup itu pendek. Maksudnya gini loh, dari lahir jadi tua terus kemudian masuk ke kuburan gitu. Jadi kalau di agama itu disebutin satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di muka bumi ya. Hidup kita tuh rata-rata 60 tahun itu udah oke. 60 lebih itu bonus. Kita dikasih usia 200 tahun, bingung, reuni rano koncone. Loh kok fosil kabeh. Bener loh. Jadi kita 60 tahun itu rata-rata. Saya reuni itu ono omongannya pasti ono. Saya 20 tahun nggak ketemu sama misalnya Mas Norman dan sebagainya, atau ketemu teman-teman. 20 tahun nggak ketemu itu pasti pertanyaannya kodong. Anakmu piro? 20 tahun nggak ketemu. 30 tahun nggak ketemu. Putumu piro? 40 tahun nggak ketemu, koncone Edi sih mati sopo. 50 tahun nggak ketemu, kowe sopo. Jadi reuni selalu kabeh. Itu kayak gitu. Nah adik-adik itu pintar. Yang jadi masalah gini loh, hidup itu singkat, bener. Jadi bukan masalah singkatnya, tapi sejauh mana Anda itu mewarnai kehidupan. Mewarnai kehidupan kayak W.R. Supratman. Dari tahun berapa sampai sekarang namanya dikenang, itu mewarnai kehidupan. Hidupannya singkat tapi mewarnai kehidupan. Nah caranya gitu. Boleh nanti Anda searching, cari nama saya misalnya di Google. Jadi kalau saya memotivasi anak saya tuh nih, Dek, kalau kamu mau lihat prestasi papa, saya menginginnya baca papa dan mama. Biar perekonomian membaik. Karena kalau Pak nih, Mbok nih, sengsoro. Apa nih, Mak itu mesti sengsoro. Makanya saya dulu papa rumah mama. Anak saya kepengen manggil ibunya bunda, saya nggak setuju. Kalau dia manggil ibunya bunda, manggil saya panda, gitu. Gitu. Dan saya bilang itu. Jadi gini, nama Anda itu akan terukir. Itu adalah paling gampang lihat nama Anda di Google. Tulis saja Setiawan Dirdatara. Nanti di situ akan rekam jejak kita. Di mana aja kita ngisi itu ada. Atau nama Anda mewarnai dah itu saya tanya bu guru, sebutin 3 siswa atau 5 siswa, nama Anda disebut enggak? Kalau disebut berarti Anda itu sangat dihafal. Saya tanya Pak RT, sebutkan 5 warga, nama Anda disebutkan enggak? Kalau disebutkan berarti mewarnai. Nah kehidupan itu seperti itu. Oke, ini berikutnya lagi. Kalau pengen sukses, yang mempengaruhi orang itu biar sukses ini. Kalau Anda pengen sukses adik-adik, itu harus aku. Lihat apa yang dimasukkan ke otak kita. Kalau Anda main game terus, ya mesti Anda akan game terus. Anda main kartun, kehidupan Anda kayak kartun. Berarti tiba sebatas bayangannya sama mati. Tapi bahaya gitu loh. Itu bahaya. Apa yang dimasukkan otak, tontonan itu bisa jadi alam bawah sadar nyerap. Dulu zaman saya kecil, lagu itu bahaya loh. Lagu itu bahaya. Kalau kita nggak paham, dulu zaman saya mungkin ya, Bu Yusianti, Pak Norman dan sebagainya, lagu itu dulu lagu-lagu dangdut dulu itu adalah menengah ke bawah. Maka syairnya kalau kita seneng dangdut waktu itu mesti akan cenderung miskin. Karena syairnya itu miskin-miskin. Saya bubuk derita, gitu kan ya. Sepiring berdua, itu kan beca aja 5 piring loh sekarang. Kalau ditembok derita dan sebagainya itu apa ya?
Bahaya. Generasi muda kita tuh diserang oleh lagu, fashion, film. Hati-hati ya, fashionnya kita mulai biar bagaimana buka aurat, kemudian film yang kira-kira bagaimana, itu bahaya. Makanya harus pintar-pintar memilih lagu. Contoh lagu ini, kalau Anda menjiwai lagu akan jadi kenyataan. Dulu ada Bekaria Sonata, lagunya pulangkan saja aku pada ibuku, akhirnya dipulangkan sama suaminya. Ayu Ting Ting, alamat palsu, akhirnya nyari suaminya, di mana kemana, di mana gitu. Makanya kalau nyanyi lagu misalnya lumpuhkanlah ingatanku, jangan nyanyi, nanti kalau stroke bahaya itu. Kepada siapa Anda bergaul? Orang kalau mau sukses, Anda kepingin siapa? Saya dulu anak saya kepingin jadi YouTuber, saya suruh lihat Naya Slam waktu itu. Dia bikin slam dan sebagainya. Jadi dari situ nanti jadi patokan siapa yang akan kita tiru. Nah, berikutnya adalah proaktif. Adik bisa menempatkan diri. Kapan harus pasif, harus peduli. Jangan sampai jadi sama orang tua itu nggak peduli. Empati ini ya. Nih, tekun dan total, pantang menyerah, nikmati proses, selalu berikan yang terbaik. Ini ada sebuah video, seorang anak-anak suruh nyanyi, suruh ngapalin Pancasila tapi nggak bisa-bisa, tapi dia pantang menyerah akhirnya bisa. Kita lihat ya, mungkin pernah lihat. Kita lihat ketekunan itu bisa mengalahkan segalanya. Gitu ya, jadi kalau pantang menyerah itu mesti ada hasilnya. Nah, berikutnya ada yang kepengen sukses itu ibadahnya yang apik, tertib. Jadi kalau yang muslim sholatnya itu dijaga 5 waktunya. Terus perbanyak doa. Nah, pinter-pinter milih doa, karena doa itu pengaruh ya. So, dulu misalnya doa kita tuh gini, saya dulu pernah gini. Kenapa dulu kehidupan saya cukup-cukupan terus? Karena doa saya adalah, ya Allah berikan hambamu rezeki yang cukup. Akhirnya begitu dapat rezeki entek, rezeki entek. Maka doa saya waktu saya ubah, ya Allah berikan hambamu rezeki yang berkelimpahan. Jadi berkelimpahan turah gitu loh. Ada orang kadang-kala nggak menemukan jodoh karena doanya salah. Kalau ya Allah kalau dia jodohku dekatkanlah gitu kan ya. Kalau dia bukan jodohku jauhkanlah gitu ya. Akhirnya jauh semua.
Makanya doanya bukan gitu. Ya Allah, kalau dia jodoh saya, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya, berilah pengganti yang lebih baik darinya. Wow. Kayak gitu tuh, doa itu kayak gitu ya. Penting itu kayak gitu. Jadi doa itu jangan sampai salah, karena salah itu bisa seperti itu. Ya Allah, hambamu pengen jadi orang kaya, hamba pengen punya mobil, bayangannya mobil 2 pintu tuh Lamborghini, Rolls Royce itu. Mobil 2 pintu ya Allah, akhirnya tuh pick up. Gitu loh. Ya Allah, hambamu pengen jadi seorang yang banyak dikerubuni cewek-cewek gitu, akhirnya jadi penjual sayur. Ya Allah, hambamu kepengen kerja di tempat basah, akhirnya jaga toilet loh. Ya Allah, hambamu kepengen hanya kipas-kipas dapat uang, akhirnya jadi bakul sate. Ya Allah, hambamu tuh kepengen banget istilahnya cuman jalan orang mau ngasih uang, akhirnya jadi kernet. Nah emang mengewu gitu. Jadi hati-hati, doa itu harus pinter-pinter milih. Nah berikutnya adalah muliakan orang tua. Orang sukses itu bagaimanapun tetap harus dapat ridho dari orang tua. Saya dulu ketika mau jadi pelawak, saya minta doa restu sama orang tua. Karena orang tua kepinginnya saya di teknik sipil. Tapi saya waktu itu bilang, Pak saya itu kalau di pelawak waktu itu sudah dapat uang gitu loh. Tapi orang tua kan kepingin tetap harus jadi insinyur. Ya wes, akhirnya saya yang penting saya lulus, kemudian diridhoi orang tua dan akhirnya dikabulkan. Maka sertakan. Adik saya itu sekarang yang pegang IT-nya Bu Risma di Surabaya. Sekarang dia S3, sekarang menuju doktor adik saya. Adik saya satu lagi Ustadz Sigit yang sering juga di SCTV di Reso Buntung juga itu. Nah, dulu di Lele ada satu persamaan. Anda kalau kepingin sukses dek, doakan orang tua dulu, baru kita. Jadi doakan orang tua, ya Allah semoga gini-gini, bapak ibu saya gini-gini, baru kita. Jadi insya Allah seperti itu. Saya, adik-adik saya kerja hampir tidak pernah ngelamar, tapi diminta ngajar, diminta ngisi, diminta mana itu seperti itu. Nah itu kuncinya adalah orang tua. Terus sedekah. Sedekah itu kalau bisa perbanyak sedekah. Sedekah yang tepat sasaran. Sedekah itu banyak orang yang kadang-kala nggak mikir sedekah ya. Sebentar. Ini kita cuplikin lagi. Sedekah itu kadang kalau kita nggak tepat sasaran itu bisa jadi hal yang kurang maksimal. Makanya kita harus benarkan sedekah kita. Nah contoh sedekah ini ya. Sedekah itu kalau bisa besok kalau Anda sukses, pertama kali sisihkan uang untuk orang tua kita. Ini pengalaman saya adik-adik, dulu saya pernah punya utang sampai ratusan juta. Jujur. Kartu kredit saya itu ada 33. Jadi kalau Anda paham kartu kredit itu gunanya untuk bayar-bayar gitu. Jadi kartu kredit 33. Nah, waktu itu gitu. Kok saya ketemu sama pengusaha baja yang punya penghasilan per bulan 3 sampai 5 miliar. Saya tanya. Terus saya tanya Mas Mono, tanya Pak Jody yang punya warung steak. Gimana caranya sukses? Satu Mas, kalau mau sukses muliakan orang tua. Jadi dia bilang gini, Mas Yan kalau pengen jadi kaya gini, selama ini kesalahan kita adalah duit kita cukup baru ngenai wong tua. Walian Mas, ngenai wong tua dulu baru kita. Saya dulu gitu, akhirnya saya masuk Metro TV, duit tak kasihkan orang tua, sebagian baru kita. Itu tak wali gitu, akhirnya powerful itu, luar biasa. Makanya perbanyak sedekah yang tepat sasaran. Kadang-kala kita sedekah yang rumah yatim dan lain sebagainya, padahal lingkungannya adik-adik itu ada om kita, tante kita, pembantu kita dan lain sebagainya yang butuh sedekah. Maka sedekahnya di situ dulu. Nanti lingkungannya. Karena saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz gini, kalau setiap orang itu kaya dan bertanggung jawab sama lingkungannya, semua nggak ada orang miskin. Karena kadang bisa jadi kita 4 bersaudara ya, yang 3 itu, yang 2 biasa, yang 1 kaya banget, yang 1 agak miskin lah. Sebenarnya yang kaya ini bisa bagaimana menolong saudaranya ini, biasanya gitu. Itu ya. Ini ada contoh sedekah. Sedekah itu total. Sedekah itu jangan nanggung. Kalau nanggung separuh, hasilnya separuh. Ini ada sebuah video orang lagi asing-asing makan. Kemudian ada tiba-tiba ada seorang nenek-nenek minta dan dia kasih separuh nenek-nenek itu. Tiba-tiba ternyata nenek itu adalah seorang bidadari. Maka dia ngabulkan apapun permintaannya. Nah karena dia ngasih separuh dan lain sebagainya, hasilnya seperti ini. Kita lihat videonya. Coba lihat ya, dalam mobil sport tadi dia ngasih cuma separuh. Dibagi 2. Permintaanmu apa tadi? Bilang mobil sport. Nah ternyata gitu ya. Besok kalau jadi orang sukses tuh jangan pelit. Sedekah itu kalau saya pribadi, saya melatih ke anak-anak saya selalu minimal 10%.
jangan 2,5%. 2,5% itu kadang kita sedekah diambil, tapi latih 10, 20 dan lain sebagainya. Saya tuh ada teman ustadz tuh gitu juga. Jadi kadang-kala kita sedekah itu kalau ikhlas dibalik 10 kali ya. Teman saya tuh ustadz gitu. Jadi lagi berdoa biasa itu dia dapat misalnya gitu sampai 10 kali. Saya tanya ya, ini teman saya lagi ustadz terus lagi berdoa, tiba-tiba ada pengemis dan dia bawa uang banyak itu si ustadznya itu. Kalau Anda ada pengemis tiba-tiba datang, Anda punya uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, kemudian 50.000 dan 100.000, saya dikasih yang mana? 10.000 toh. Rata-rata yang paling kecil ya. Nah, teman saya itu di Daleura. Jadi ada pengemis ini, Pak sih, 100.000. Pengemisnya kaget, "Hah, bener lagi?" Koncoku ya kaget, "Waduh, keliru jipo." Nah, ketika dia kaget, semua kaget, itu insya Allah juga malah kan bener lagi gitu. Itu jadi bisa tak tersangka, tidak diduga-duga. Sekarang pengemis pintar loh ya. Di daerah Jogja itu pintar loh. Dulu tuh pengemis di daerah terminal Limbangan kalengnya cuma 1. Sekarang kalengnya 2. Tanyain, kenapa kok kalengnya 2? Gini mas, dulu saya itu pengemis kalengnya 1. Saya lihat prospek pengemis cukup cerah. Jadi saya buka cabang di sebelahnya. Mas mau franchise gitu. Jadi jangan sampai ditiru itu. Minta kayak kreatif. Terapkan itu di ATM. Amati teruskan modifikasi. Anda pengen jadi YouTuber tadi, lihat siapa yang bersukses. Anda amati, kenapa dia bisa sukses. Anda tirukan, oh caranya gini. Anda modifikasi sesuai diri Anda. Modifikasi sesuai diri Anda. Ini sampel ya, sampel kreativitas saya. Kartu nama saya bentuknya SIM dulu. Surat izin melawat. Ini ada PNS, pegawai negara swasta. KTP saya itu KTP, kartu tanda pelawak. Kalau ini dosen ya surat izin mengajar, misalnya gitu. Adik saya ketika nikah dulu tahun 2002, trennya ada apa dengan cinta. Dia bikin undangan nikah waktu itu. Saya sama adik saya nikahnya duluan adik saya. Jadi adik saya tuh lebih duluan nikah terus nembung sama saya, "Mas, aku nikah dulu yo. Mas minta pelangkah apa? Aku dikasih istri aja," aku bilang gitu. Dan saya ketemu jodoh saya di pernikahan adik saya gitu loh. Luar biasa kan ya? Nikah kita dengan cinta, melesetin gitu. Dan adik saya waktu itu nikahnya yang hadir 2.000 orang. Nikah tapi unik karena dia ada door prize, pembacaan door prize. Jadi pas nikah gini mempelai ambil nih. Yang dapat aqua galon Ibu Suparni, ya langsung aqua galon. Yang dapat beras 10 kg Bapak Suparjo, matur nuwun. Jadi full. Terus ada band humor nih. Saya dulu ada band humor di sini. Band humor. Jadi adik saya itu pakai istrinya pakai gelungan, dia pakai belangkon nyanyi lagu rock. Kakinya diangkatin strap. Anda suka rock? Saya suka isinya. Isinya lagunya itu loh. Isinya lagunya kan banyak ada rock. Itu kayak gitu. Terus akhirnya saya nikah itu duluan. Saya ATM amati adik saya gitu, tirukan modifikasi. Saya dulu pengen jadi cover boy, tapi kan kalau saya nggak pernah bergaul sama majalah kan nggak jadi cover boy. Maka undangan saya bentuknya majalah. Nih. Dan ini ada sebuah bank ini ngasih saya sponsor. Ini 17 juta. 17 juta per halaman itu sekitar saya dapat itu per halaman sekitar 3 juta. Pak Amin Rais waktu itu sama presiden ngasih saya 150 juta. Modalnya 6 juta. Orang undangan ini pengen gak undangan meneh. Undangan apa? Kayak balen nih. Itu kurang lebih ada banyak juga. Di sini itu ada sekitar 4.000-6.000-an. Nah, ini semua karena modal nekat, modal apa ya? Modal hal-hal itu yang kita berani mencoba. Ya, jadi kan kita berani itu misalnya akan maksimal ketika kita bisa seperti ini. Nah, oke. Ya, ini kita lihat. Nah, ini saya ketika nikah itu yang hadir itu sekitar 4.000 sampai 6.000. 4.000 sampai 6.000. 4.000 sampai 6.000 dan untuk satu kursi itu waktu itu modal saya 6 juta ya. 6 juta itu kalau satu kursi 1.000, ini 6.000. 6.000 kursi, modal saya habis hanya untuk kursi cok. Belum karena ame loh. Tapi saya berdoa oke, dua dan tahajud. Oke, berikutnya
Nah, nanti dompet. Oke, ini untuk dompet ketika saya nikah. Jadi dompetnya itu ada dari kaos sampai TV berwarna. Jadi tamu itu undangannya dapat kaos, terus setrika, lemari dan sebagainya kayak gitu. Nah, saya nikah diliput berbagai media karena kendaraan yang saya naiki. Kendaraannya jelas sebagai berikut. Nah. Pernah nggak ada pikiran nikah? Saya naik misalnya BMW 5 juta 6 juta, saya naik seperti ini sama, tapi hebohnya beda, masuk dan lain sebagainya di berita TV. Terus bapak ibu saya kendaraannya naik seperti ini. Nah. Jadi bapak ibu saya odong-odong gitu. Saya mikirnya bahagiakan orang tua, barangkali bapak ibu saya dulu belum pernah naik kereta mini. Maka ketika seperti itu dan gitu. Berikutnya mas ya. Nah ini pas pernikahan saya lagi. Nah ini tamu yang hadir itu sekitar 4.000 sampai 6.000. Jadi salaman itu kemeng banget. Oke, lagi. Nah ini tamu yang hadir itu pakai pakaian yang kayak gini nih. Jadi pakaian pakai kayak warok, Garut Kaca, Superman dan sebagainya. Ada baju renang, baju tidur. Bener loh, saya nikah itu ada yang pakai pemain sepak bola itu giring bal itu sama nikah mas bablas. Kemudian ada yang pakai busana tidur, bawa apa? Bawa bantal, nikah mas bablas gitu. Terus berikutnya mas, ada yang seperti ini. Ini kosongnya temannya Pak Nurman itu dulu ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini hadir tak tekoni, mas dari mana? Ini temannya Pak Ayus, temannya Pak Nurman dari mahasiswa Muhammadiyah Purworejo. Sininya tuh pakai gembok sama oli. Tak tekoni dari mana mas? Universitas Muhammadiyah Purworejo. Enak nggak perjalanannya? Nggak enak ya Pak. Kenapa? Saya nggak boleh duduk. Jadi yang duduk ini lengkap kabeh. Jadi gitu selama perjalanan dia pengen ini terus. Jadi yang tokat ini terus. Karena ini gue kotor gitu. Oke, ini saya nikah itu ada trofi tetap, trofi bergilir. Ya. Jadi kalau ada nikah itu ada trofi tetap, trofi bergilir gini. Semua si nikah dapat trofi. Itu ada PBKS. Oke, balik lagi mas tadi yang tadi. Ini orang paling kasihan. Kenapa? Karena dia sudah dandan di foto raketok. Nah, kita lihat. Ini ada orangnya loh ya. Wes jalan-jalan di foto raketok. Sakit banget toh. Ini saya ketika tapi standby di sini. Nah ini ketika saya keliling Jogja dan sebagainya. Loh, ini saya keliling waktu itu Jogja lewat jalan Solo dan heboh. Orang mau lihat, Mas Dewan, istri saya astagfirullah. Terus orang kalau lihat saya tuh kayak gini, kayak mbak-mbaknya itu. Jadi kalau orang melihat saya, itu mesti geleng-geleng kepala. Depan saya itu mobil polisi tulit. Semua pasti pada nengok, bayangannya kebakaran begitu nengok, wongit, dian. Dan shock semua gitu loh, shock semua. Nah, kemarin S2 saya lulus cum laude, maka saya kemarin naiki pemadam bakaran. Oke, berikutnya kita ada. Ini pas wisuda S2 saya. Dimasuk di Trans 7 Momen kelulusan adalah momen yang paling membahagiakan. Ada saja aksi yang bisa dilakukan untuk merayakannya. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di Solo, Jawa Tengah yang menyewa sebuah mobil pemadam kebakaran dan berkeliling kota. Alay juga gini loh. Keunikan terlihat usai acara wisuda mahasiswa pasca sarjana di Universitas 11 Maret Surakarta Kamis siang. Satu unit mobil pemadam kebakaran terparkir di halaman depan kampus. Naik ke atas ini. Sesaat setelah acara wisuda selesai, beberapa mahasiswa langsung berpose di depan mobil damkar dan mengekspresikan kegembiraan mereka. Atas banget. Ide menyewa mobil damkar tersebut dengan alasan ingin selalu mengenang momen kelulusan. Semua lulusan juga rela terbakar matahari untuk berkeliling kota dengan mobil damkar. Diwawancarai, siapa yang ditanyai? Jadi ini ekspresi lah, ekspresinya makanya terus tepuk tangan dulu dong. Jadi spontanitasnya. Pawai mobil damkar tersebut mengambil jalur dari kampus UNS, menyusuri Jalan Kolonel Sutarto, lalu menuju Jalan Protokol Slamet Riyadi dan Bundaran Belanda hingga kembali ke kampus UNS. Aksi unik tersebut pun mendapat perhatian dari masyarakat dan pengguna jalan. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah. Oke, tepuk tangan dulu yang luar biasa. Baik, hikmahnya seperti itu ya teman-teman. Kepingin jadi orang luar biasa, Anda harus berani keluar dari kebiasaan.
Orang rata-rata berpikir dari kiri kanan, Anda harus kanan ke kiri. Orang rata-rata kalau ingin jadi seperti ini, Anda harus beda, gitu ya. Terima kasih, semoga memberikan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dulu hampir setiap hari satu kamar dengan saya. Saya kuliah, beliau tidur. Saya tidur, beliau kuliah. Jadi gantian, kita berbagi hasil. Hasilnya sama-sama dapat nilai C, dapat nilai A. Terima kasih Mas Setiawan. Jadi ini mungkin cukup menyegarkan. Tidak hanya kita monoton, tapi kita lihat cara beliau sukses. Ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan untuk sukses. Yang jelas tadi satu syukur. Nah, kita bersyukur apa yang kita punyai, apa yang kita dapatkan. Yang kedua kita harus bersedekah ya. Terutama kita harus berbaik dengan orang tua kita. Itu utama. Selanjutnya kita berusaha dengan kreativitas kita. Saya yakin anak-anak saya di SMP Negeri 2 Purworejo ini punya kreativitas yang luar biasa. Dan setelah ini anak-anak nanti ambil snack, istirahat sebentar sambil dipersiapkan untuk outbound. Jadi untuk ibu-ibu siap snack ya. Dan wali nanti untuk foto bersama. Nanti ada yang informasikan nanti setiap kelas meniru Mas Setiawan ada. Oke, nanti belajar YouTuber yang hanya ditanya Mas Raffi itu kalau ke luar negeri itu kok banyak sekali. Motivasinya hari ini seperti apa di sesi 1? Enggak, apa ya? Ya. Motivasinya dapat? Dikit. Kurang fokus. Yang paling diingat dari sesi 1? Etan. Enggak. Komentarnya di motivasi? Enggak lah. Ya. Motivasinya dapat? Enggak. Dapat. Gak dapat motivasi? Dapat. Apa ya? Apa? Muliakan orang tua. Ini gimana? Ayo dong. Apa? Kasih testimoninya, motivasi sesi 1 seperti apa? Enggak tahu. Bisa Pak, bisa. Bisa apa? Enggak tahu. Bisa nggak tahu? Dan Yang paling diingat dari sesi 1? bersyukur. Yokannya juga ngomong malah. Apa? Yuk, kasih testimoni. Dapat memuliakan orang tua. Terus juga kalau mau meraih mimpi itu harus konsisten, terus sama mencontoh hal lain tetapi dimodifikasi sama diri sendiri supaya dapat ciri khas dari diri sendiri gitu Pak. Coba. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Inspirasi dalam Menyenangkan. kasih testimoninya. Apa ya? Ya bisa dapat motivasi yang bagus. Dah. Yang didapat dari motivasi yang tadi apa? Mampus. Kita harus bersyukur, terus menerapkan ATM itu apa tadi? Amati, tirukan sama modifikasi. Jangan lupa berdoa dan beribadah dan sedekah. Alhamdulillah ini tadi ngisi motivasi di SMP Negeri 2 Purworejo dan luar biasa antusiasnya teman-teman ini benar-benar apa ya, teman-teman anak-anak yang selalu update, tahu info kekinian dan mempunyai motivasi untuk maju itu sangat gede. Semoga motivasi ini memberikan manfaat dan juga memberikan efek yang luar biasa buat teman-teman semua. Jadi kelihatan kalau mereka kekinian, jadi cita-citanya banyak, ada yang malah jadi YouTuber, jadi presiden dan sebagainya.
Jadi sudah berani out of the box. Sukses untuk adik-adik SMP Negeri 2 Purworejo. Satu lagi, Yeah. belum disampaikan. Kalau motivator itu kan biasanya tampil dalam kemasan program Iya. dalam bahasa yang wow. Ini kan spesial yang kemasan yang berbeda, kira-kira sejarahnya gimana? Oke. Jadi kenapa saya mengusung sebagai motivator humor, karena sekarang ini banyak orang kadang-kala kalau menyampaikan sebuah materi yang serius itu, kalau terlalu serius banget orang akan jenuh. Sehingga saya dari seorang yang basicnya pelawak dan melihat satu peluang ini yang belum diambil oleh pelawak manapun, sampai dengan ini sudah saya patenkan di paten motivator humor ini, menyampaikan sebuah motivasi yang bikin orang itu tetap dapat intisarinya tapi enjoy sampai akhir acara dan nggak kerasa waktu itu berlalu begitu saja dan dapat hikmah, tetap dapat hikmah. Kenapa saya ngambil ini? Karena saya kepingin jadi orang yang out of the box. Jadi kalau rata-rata seperti ini kita harus kemasannya beda. Rata-rata perlintir banget harus pakai dasi seperti itu, saya harus beda. Karena kadang kalau dasinan banget saya mah kadang tangguh guyonan. Aku nih motivator ini banget malah kayak MLM. Kadang gitu. Padahal juga kadang sekarang MLM pun ya kostumnya seperti ini dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita mengemas sebuah motivasi itu tidak menjenuhkan tapi mengesankan. Ya. Bertakwa. Nah, ini mulai sekarang untuk pengelolaan pelaksanaan outbound sepenuhnya kami serahkan Mas Budi. Monggo bagaimana anak-anak kita biar bisa lebih berprestasi, bekerja sama baik, berdisiplin dan lain. Saya serah terimakan anak-anak kami ke Mas Budi. Monggo Mas Budi. Jadi harapannya anak-anak ini setelah kemarin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTS, nah hari ini refreshing dengan motivasi dan outbound. Kompak ya. Anak-anak tetap Nanti yang jawab salamnya kenceng, supaya paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa diraih. Sedangkan outbound sendiri untuk memberi pembelajaran buat anak ya. Untuk kayak pengajian ya. Lebih kreatif dan Oke teman-teman, pagi hari ini saya sangat bersyukur ya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua ya. Dan saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu. Oh Ibu, ya zaman dulu saya masih Bapak ya. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purworejo.